Rakyat lagi susah di mana-mana. Dijoget-joget di gedung DPR. Begitu diprotes, dia ledek. Dia bikin parodi. Joget-joget seperti sonhorek, saudara. Oh, ini luar biasa nih, bukan cuma di Jakarta, Bu. Di berbagai kota, di Makassar kemarin gedung DPRD dibakar. Di Surabaya juga semalam menyala. Di Bandung menyala, saudara. Di berbagai tempat, di Pekalongan, di berbagai titik kacau kita punya negeri, saudara. Kita nggak mau sampai jatuh korban lagi. Seperti kemarin saudara kita dari Gojek, Afan Kurniawan, Masya Allah, anak muda, Bu. Saya datang takziah bersama rombongan DPP FPI ke rumahnya, umurnya baru 20-an, Bu. Dan dia lagi narik, lagi ngegojek, lagi narik, lagi ada order. Dia lewat daerah tersebut, daerah Pejompongan. Akhirnya apa yang terjadi? Dilindes. Udah ketahuan, tabrak, bukannya mundur, malah lanjut. Contohnya apa, pejabat nggak berakhlak kemarin. Ada rakyat marah, protes sama DPR, ditolol-tololin, saudara. Akhirnya ngerasain sendiri sekarang. Mulutmu harimaumu. Rumahmu dijarah, itu karena sebab ulahnya, saudara. Kita prihatin, saudara. Melihat hari-hari ini keadaan negeri lagi kacau. Betul? Kata ibu-ibu nih, Dian yang gue tunggu-tunggu nih. Mang provokator ibu-ibu nih. Saya tadi, Bu, perjalanan dari sini biasa dari Jakarta, dari Petamburan kemari agak lama gara-gara kenapa? Gara-gara nyari pintu tol, Bu. Pintu tolnya hilang, Bu. Saya masuk, biasanya Pejompongan dibakar pintu tolnya. Maju dikit dibakar, maju dikit dibakar pintu tol. Di mana-mana pintu tol dibakar-bakarin, fasilitas publik dibakar-bakarin. Jawab yang jujur, sedih ente. Sedih ente. Masya Allah. Ini luar biasa nih, bukan cuma di Jakarta, Bu. Di berbagai kota, di Makassar kemarin gedung DPRD dibakar. Di Surabaya juga semalam menyala. Di Bandung menyala, saudara. Di berbagai tempat, di Pekalongan, di berbagai titik kacau kita punya negeri, saudara. Huru hara di mana-mana. Jawab yang jujur sekali lagi, keadaan seperti ini prihatin atau tidak? Sedih atau tidak? Saudara, perhatikan baik-baik. Di satu sisi kita prihatin, kita sedih, saudara. Dengan keadaan seperti ini kita prihatin, kita sedih. Kita nggak mau sampai apa yang disabdakan oleh Nabi SAW terjadi di tengah-tengah kita. Di dalam sebuah hadis riwayat Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadih," kata Nabi Muhammad, "la tantahid dunya hatta ya'tiya yaumun la yadril qatil fima qatal wa la yadril maqtul fima qutil." Wa kaifa yakunu dzalika ya Rasulullah, kata para sahabat. Al-haraju, kata Nabi Muhammad SAW. Nabi sampai pernah mengatakan, kata Nabi, demi Allah, walladzi nafsi biyadih, demi Allah, kata Nabi SAW, tidak akan selesai dunia, tidak akan terjadi kiamat kecuali akan datang satu hari, kata Nabi SAW, al-qatil la yadri fima qatal. Orang yang membunuh nggak sadar dirinya kenapa dia membunuh, saudara. Wal maqtul la yadri fima qutil. Orang yang terbunuh nggak sadar dirinya kenapa dia terbunuh. Kacau balau, saudara. Huru hara di mana-mana. Yang bunuh udah nggak tahu arah, yang terbunuh juga tidak tahu arah. Nabi ditanya, "Wa kaifa dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana itu terjadi ya Rasulullah? Kata Nabi, al-haraj, itulah huru hara, kekacauan yang besar. Kita nggak pengen kita ngalamin ini. Mudah-mudahan kita nggak ngalamin hal tersebut, saudara. Yang diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad SAW. Kita nggak mau sampai jatuh korban lagi. Seperti kemarin saudara kita dari Gojek, Afan Kurniawan, Masya Allah, anak muda, Bu. Saya datang takziah bersama rombongan DPP FPI ke rumahnya, umurnya baru 20-an, Bu. Dan dia lagi narik, lagi ngegojek, lagi narik, lagi ada order. Dia lewat daerah tersebut, daerah Pejompongan. Akhirnya apa yang terjadi? Kelindes sama mobil brimob, saudara. Bukan kelindes, dilindes. Udah ketahuan, tabrak, bukannya mundur, malah lanjut.
Betul apa kagak? Insya Allah Affan termasuk syahid. Amin ya Rabbal. Kenapa saya katakan syahid? Karena Rasulullah SAW bersabda, ini kabar gembira juga buat para orang-orang tua yang setiap hari keringat untuk nyari nafkah, saudara. Kata Nabi SAW, man sa'a ala iyalih fahuwa fisabilillah, wa man sa'a ala walidayh fahuwa fisabilillah, wa man sa'a ala nafsih liyu'iffahu fahuwa fisabilillah. Kata Nabi SAW, siapa orang yang keluar dari rumah untuk cari nafkah buat keluarganya, maka dia keluar dari rumah dalam keadaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira. Makanya Bu, bawa bapak pulang jangan diomelin Bu ya. Dia habis perang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa man sa'a ala walidayh fahuwa fisabilillah. Orang yang keluar dari rumahnya untuk nyari nafkah buat kedua orang tuanya, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk nyari nafkah buat dirinya sendiri, kata Nabi, liyu'iffahu, supaya dia punya iffah, supaya nggak minta-minta orang lain, supaya nggak ngambil daripada duitnya orang lain, punya iffah. Apa kata Nabi? Fahuwa fisabilillah. Maka berarti dia sedang di jalan Allah. Berarti saudara kita Affan Kurniawan lagi keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah, kemudian dilindas saudara, maka dia sedang wafat di jalan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah terima sebagai syahid. Allah angkat derajatnya, keluarganya diberikan kekuatan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Kita nggak pengen huru hara seperti yang terjadi saudara. Huru hara yang tanpa arah. Siapa yang menggerakkan, siapa yang digerakkan, arahnya kemana saudara. Serba kacau saat ini, nggak jelas arahnya ibadah Allah. Tapi di sisi lain nggak ada asap kalau nggak ada betul ente? Betul ente? Jangan soal huru haranya aja yang diributkan. Jangan sibuk sekedar memadamkan api jadi pemadam kebakaran. Enggak saudara. Akar kenapa timbulnya api itu yang mesti diatasi. Kalau kita cuma sibuk madamin api, akar sebab timbulnya api nggak diatasi, maka artinya apa saudara? Satu api dipadamkan, besok akan timbul api lain. Betul tidak? Betul tidak? Ini akumulasi saudara. Udah berapa banyak hal-hal yang menjadi penyebab terbakarnya negeri ini. Di antaranya yang sudah disampaikan imam besar kita di mana-mana saudara. Bagaimana banyak pejabat-pejabat yang diangkat padahal bukan ahlinya. Berapa banyak buzzer-buzzer, influencer jadi komisaris BUMN. Akhirnya apa yang terjadi? BUMN kita banyak rugi saudara. Itu BUMN diadakan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungannya untuk membiayai negara. Tapi BUMN banyak rugi. Kenapa? Karena yang megang banyak yang bukan ahlinya. Nabi yang mengatakan, idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Kalau sesuatu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran, kata Nabi, saudara. Saya kadang nggak habis pikir, dikit-dikit baca berita BUMN rugi. Dikit-dikit baca berita BUMN rugi. PLN, BUMN listrik, nggak ada saingannya Pak. Ada listrik selain PLN? Nggak ada saingannya. Kalau dagang ada saingan rugi, wajar nggak? Wajar. Ini nggak ada saingan. Udah gitu nggak ada yang ngutang lagi listrik, saudara. Ada di sini yang listriknya ngutang. Token nggak diisi, mati, saudara. Betul apa kagak? Yang nggak pakai token nggak bayar sekian waktu diputus, saudara. Betul apa kagak? Lah kok bisa rugi? Liar aing liar. Bensin. Ntar ada kabar Pertamina rugi sekian. Emang ada yang dapat bensin gratis di sini? Beli entah? Mahal entah? Mahal. Udah beli mahal, saingannya dikit lagi saudara. Bisa rugi. Belum lagi BUMN-nya, Masya Allah. Kenapa? Salah satu sebabnya karena banyak yang megang-megang orang-orang yang bukan ahlinya. Ditambah banyak terjadi korupsi. Betul atau tidak? Ini penyebab keluarnya api, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara penyebab keluarnya api, mohon maaf, banyak pejabat negara yang gak ada akhlak, saudara. Saya kebetulan disertasi S3 saya kemarin ketika menjalankan pendidikan doktoral,
saya nulis tentang pendidikan akhlak, konsep pendidikan akhlak Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Ghazali dalam membentuk karakter pemimpin, atau yang disebut juga dengan istilah pendidikan akhlak bernegara atau pendidikan akhlak kepemimpinan. Bagaimana akhlak yang harus ditanamkan kepada pemimpin-pemimpin supaya jadi pemimpin yang baik. Karena an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu tergantung bagaimana pemimpinnya, pejabat-pejabatnya. Kalau pejabatnya baik, rakyatnya bakal baik, saudara. Betul apa kagak? Kalau pejabatnya buruk, rakyatnya juga bakal buruk. Kata Nabi, sinfani finnas, idza saluha saluhan nas, wa idza fasada fasadan nas, al ulama wal umara. Di dalam Musnadul Firdaus Rasulullah bersabda bahwasanya ada dua golongan di tengah manusia. Dua golongan ini baik, manusia bakal baik semuanya. Dua golongan ini kacau berantakan, manusia semuanya bakal kacau berantakan, saudara. Masya Allah, tabarakallah. Siapa dua golongan tersebut? Al ulama wal umara. Ulama dan umara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ulama umara baik, rakyat baik, umat baik. Tapi kalau ulama dan umaranya sudah rusak, bejat, maka rakyatnya ikut rusak, ikut hancur. Apa salah satu penyebab kekacauan saat ini? Banyak pejabat yang nggak berakhlak, saudara. Baik yang eksekutif atau yang legislatif atau yang yudikatif. Contohnya apa pejabat nggak berakhlak kemarin? Ada rakyat marah protes sama DPR, ditolol-tololin, saudara. Akhirnya ngerasain sendiri sekarang. Ihfat lisanaka ayyuhal insanu la yaldagannaka innahu thu'banu. Mulutmu harimaumu. Rumahmu dijarah. Saya nggak membenarkan penjarahan, Pak. Penjarahan secara syariat hukumnya haram. Kita nggak boleh mengambil hak orang lain, saudara. Betul atau tidak? Tapi apa yang terjadi itu karena sebab ulahnya, saudara. Bahkan belum lama ada pejabat DPR perempuan mengucapkan nggak ada manusia yang sempurna, termasuk Nabi nggak sempurna, saudara. Kurang ajar. Gimana umat nggak marah? Rakyat lagi kelaparan di mana-mana, lagi banyak yang susah, pengangguran banyak, yang di PHK banyak, dagang lagi susah di mana-mana, saudara. Betul tidak? Betul tidak? Saya juga pedagang ngerasain, sekalian curhat, saudara. Rakyat lagi susah di mana-mana. Dijoget-joget di gedung DPR. Masya Allah, begitu diprotes dia ledek, dia bikin parodi, joget-joget seperti Son Horek, saudara. Gak ada empati, gak ada akhlak. Bahkan ada yang ketika rakyat banyak kesusahan gara-gara pajak, saudara, ada yang bilang pajak seperti zakat. Masya Allah, pajak itu diambil dari orang miskin juga. Semuanya kena pajak. Kita tanpa sadar kita belanja di mana-mana itu ada pajaknya, saudara. Diambil oleh orang miskin. Di antaranya salah satunya buat gaji orang-orang kaya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Sedangkan zakat diambil dari orang kaya buat orang miskin. Jangan pernah samakan antara zakat dengan pajak. Ini bahaya, saudara. Al-Imamul Mawardi dalam kitabnya Tashilun Nazar wa Ta'jilul Dhafar, beliau menyampaikan, saudara, di antara akhlak yang penting untuk para pejabat adalah al-waqar. Harus punya wibawa, bisa mengontrol diri, tasabbut. Di antara bentuk kewibawaan dan mengontrol diri, jaga lisan. Jangan bicara kecuali yang penting. Kalaupun harus bicara, ditata betul pembicaraannya. Kalau yang sekiranya menyakiti rakyat, menyakiti orang, jangan diucapkan. Kalau sudah kacau, orang marah, baru berasa dampaknya, saudara. Kenapa ini terjadi? Sebagaimana Prof. Nagib Al-Atas menyatakan, loss of adab. Ini gara-gara tidak ada adab, tidak ada akhlak, saudara. Ini salah satu yang menyebabkan api jadi nyala. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Maka saudara, Imam Besar kemarin udah ngasih saran, ngasih masukan kepada Presiden Republik Indonesia. Kita juga sayang sama presiden kita, saudara. Kita eman, kita nggak mau sampai ribut-ribut, beliau tumbang, yang naik wakilnya akhirnya, saudara. Hati-hati. Kita tahu presiden nggak sempurna, banyak kekurangan. Tapi kalau wakil yang naik lebih pusing lagi, gitu, saudara. A'udzubillah min dzalik. A'udzubillah min dzalik. Amit-amit jabang bayi, amit-amit jabang bayi.
Makanya kita sayang, kita cinta. Kita nggak mau sampai hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi di negeri kita. Imam besar ngasih masukan kepada Bapak Prabowo Subianto yang kita cinta, yang kita hormati. Satu, tindak tegas pejabat-pejabat yang nggak berakhlak, saudara. Setuju? Kedua, tindak tegas, jangan lagi dipakai orang-orang lingkaran presiden yang onono. Jangan lagi dipakai, apalagi yang bermasalah, yang punya catatan pelanggaran HAM, yang punya berdarah-darah berkaitan dengan KM50. Jangan dipakai lagi, saudara. Dan yang ketiga, masukan daripada beliau, presiden harus segera merangkul ulama, minta nasihat ulama, minta masukan ulama, bukan sekedar ulama yang berbahasa basi, bukan sekedar seremonial, bukan yang penjilat, tapi ulama yang betul-betul menyampaikan kebenaran walaupun itu pahit, karena kebenaran walaupun pahit adalah obat, sedangkan kebohongan walaupun manis adalah penyakit, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya saudara, beliau menyampaikan kemarin kepada umat, menyampaikan, ini bagaimana Habib? Apakah kita bergerak atau seperti apa? Tunggu saudara, hati-hati. Ini saat ini banyak yang menunggangi. Saat ini banyak penumpang-penumpang gelap. Umat jangan sembarangan bergerak kecuali kalau ada komando dari para ulama, saudara. Betul? Betul? Kita nggak mau pergerakan yang nggak jelas arahnya, kita nggak mau. Saudara, kita mau berharap gerakan ini bermanfaat buat bangsa, buat umat, saudara. Maka jangan sembarangan bergerak kecuali kalau sudah ada komando ulah. Ini buat yang ngaji-ngaji nih, buat yang di majelis-majelis taklim nih. Jangan bergerak kecuali ada komando ulah. Ada komando dari imam besar kita, Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, yang terpenting saat ini beliau menyampaikan, jaga kampung-kampung kita, jaga desa-desa kita, jaga kota-kota kita. Ini anak-anak laki buat siskamling di malam hari, saudara. Buat pada malam saat ini, saudara. Buat pos-pos penjagaan, buat siskamling, jaga pesantren, jaga majelis. Ada yang bilang, Habib, kan udah ada polisi yang ngejagain. Polisi sekarang jaga dirinya aja lagi bingung, saudara. Jangan ngandelin, jangan. Jaga diri masing-masing, saudara. Jaga kampung kita masing-masing. Kalau ada coba-coba perusuh yang mau merusak kampung kita, mau mengganggu kampung kita, lawan, jaga kampung kita dari orang-orang yang mau merusak, saudara. Takbir! Takbir! Ayo jaga, waspada, saudara. Kita jaga negeri kita masing-masing. Oh enggak, Habib, kapan ulama bergerak? Habaib bergerak, kiai bergerak. Oh enggak, ulama enggak bakal ninggalin negeri. Habaib kita, para kiai kita enggak bakal ninggalin negeri. Mereka cuma berhati-hati, jaga-jaga, nggak mau sampai bergerak, tapi arah pergerakannya salah, saudara. Kita pengen pergerakan kita arahnya betul-betul benar. Dan mesti waspada, hati-hati. Kalau suatu saat, na'udzubillah min dalik, mudah-mudahan fitnah segera redam insyaallah. Tapi kalau sampai fitnah ini makin parah, makin dahsyat, negeri nggak bisa lagi dikendalikan, maka ulama bersama umat wajib untuk turun, wajib untuk jaga negeri kita Indonesia, jangan sampai diacak-acak oleh para pengacau, saudara. Takbir, takbir, takbir. Makanya saya mau tanya semua masyarakat Bogor, siap bersatu, siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga Indonesia, siap jaga Bogor, siap jaga negeri kita. Kalau sampai Indonesia membutuhkan kita, kira-kira maju atau jangan? Maju atau jangan? Kalau ada yang sampai mau mengacak-ngacak negeri kita, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Siap nunggu komando ulama? Siap nunggu komando imam besar? Semua angkat tangannya, takbir! 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 Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Maka oleh karena itu sebagai penutup, mari sama-sama saudara kita baca sholawat. Mudah-mudahan dengan berkah sholawat negeri kita dijaga oleh Allah. Negeri kita aman, negeri kita damai, negeri kita adil. Pemimpin-pemimpin kita dikasih taufik dan hidayah. Pejabat-pejabat kita dikasih taufik dan hidayah. Ulama-ulama kita dikasih taufik dan hidayah. Umat juga selalu mendapatkan taufik dan hidayah. Dan mudah-mudahan dengan barokah sholawat, orang zalim biar ribut sama orang zalim. Umat Islam selamat. Para ulama selamat. Bangsa Indonesia selamat. Dan juga barokah sholawat insya Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina dijaga oleh Allah. Dimenangkan oleh Allah. Israel hancur. Israel hancur. Israel hancur. Amin ya Rabbal